Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video lanjutan dari pembahasan soal Mandiri Unair 2019 yang saya peroleh dari internet berupa soal latihan. Baik, langsung aja kita masuk ke nomor 39. Katanya, bila suhu suatu reaksi dinaikkan 10 derajat Celcius, maka kecepatan reaksi akan menjadi 2 kali lipat. Jadi kenaikannya 10, kecepatannya menjadi 2 kali lebih besar. Lama reaksi yang berlangsung pada suhu 80 derajat Celcius bila diketahui pada suhu 50 derajat Celcius reaksi berlangsung selama 12 menit adalah diketahuinya adalah suhu awalnya, jadi T1-nya. Suhu awalnya itu adalah 50 derajat Celcius, yang ditanya pada suhu yang kedua 80 derajat Celcius. Nah, pada suhu awal 50 waktunya, berarti T awalnya, waktunya itu adalah 12 menit. Yang ditanya adalah waktu akhir pada saat T-nya itu suhunya 80 derajat Celcius. Berarti waktu akhir. Nah, dari sini berarti ini berkaitan dengan yang namanya waktu. Waktu itu kan berbanding terbalik terhadap laju. Sehingga rumusnya yang kita gunakan adalah TT sama dengan waktu awal 1/delta V pangkat T2 kurang T1 per delta T. Nah, TT ini adalah waktu akhir, ini adalah waktu awal. Delta V itu kenaikan laju reaksi. Jadi kenaikan laju reaksi. Delta T yang di sini itu adalah kenaikan suhu. Kenaikan suhu. Nah, yang tadi. Bila suhu suatu reaksi dinaikkan 10, berarti delta T-nya 10. Nanti kalau ada soal bila suhu suatu reaksi dinaikkan 20, berarti nanti sini delta T-nya kita buat 20. Maka kecepatan reaksi akan menjadi 2 kali. Berarti ini 1/2. Kalau nanti misalnya dia bilang 3 kali, berarti nanti di sini jadi 1/3 gitu. Biasanya kecepatannya berapa kali, suhunya naiknya berapa kali gitu. Nah, jadi ini selalu berbeda tergantung sama yang di sini. Kalau kenaikannya berapa derajat, kecepatannya menjadi berapa derajat, berarti kita mainkan yang di sininya. Nah, sehingga ya kita masukkan TT sama dengan T0, berarti 12 menit. 1 per delta V-nya adalah 2 kali, berarti 2, T2-nya 80 dikurang 50 per 10. Ini 30 bagi 10 berarti 3. Berarti 12 setengah pangkat 3. Setengah pangkat 3 itu adalah 1/8. Berarti sini menjadi 12/8. 12/8 itu adalah 1,5 menit. Sehingga jawabannya adalah dodol. 40. Ikatan ion dapat terjadi antara dua atom unsur yang masing-masing mempunyai konfigurasi elektron terluar adalah. Nah, untuk soal nomor 40, ini topiknya adalah mengenai ikatan kimia. Jadi kalau dikatakan ikatan ion atau ionik, itu definisinya adalah terjadi yang namanya serah terima elektron. Berarti nanti menyerahkan muatan positif, menerima negatif. Biasanya yang bermuatan positif adalah logam, yang bermuatan negatif ini adalah non-logam.
Nah, katanya ini adalah konfigurasi elektron terakhir atau terluarnya. Berarti elektron terluar berarti nanti bisa kita bilang menentukan golongan ataupun elektron valensinya dari masing-masing ini unsurnya. Jadi kalau nanti ada Ns pangkat X, maka ini nanti elektron valensinya adalah Xa. Kemudian kalau ada Ns pangkat X, Np pangkat Y, berarti nanti X tambah Y berarti golongan A. Dengan catatan ini nanti harus sama. Kemudian ada Ns pangkat X, N dikurang 1 di pangkat Y, berarti ini golongannya adalah X tambah Y, B. Nah, semua nanti golongan B ini adalah golongan transisi yang logam bermuatan positif. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah 4P1. Jadi kalau misalnya 4P1, konfigurasi yang 4P1, kayak gini, 4P1. Nah, kalau P itu kan nggak ada berdiri sendiri, yang ada S, P ketemu S, D ketemu S. Berarti kalau dia di sini P, 4P1, berarti pasti nggak bisa berdiri sendiri. Pasti selalu berpasangan dengan S. Berarti pasti di sini jadi 4S, ini X, berarti 4S2. Sehingga ini nanti elektron valensinya itu sebesar 2 tambah 1 berarti 3. Nah, kemudian 3P5, berarti sini 3P5. Kalau P itu kan selalu berpasangan dengan si S. Berarti kalau di sini 3 pasti di sini 3S. Pasti 3S2, 3P5. Berarti ini elektron valensinya itu nanti 7 ya. 2 tambah 5 berarti 7. Nah, kalau elektron valensinya 3, berarti dia akan melepas. Kalau melepas artinya muatannya adalah positif. Berarti ini bermuatan positif. Berarti ini bermuatan positif 3. Ini elektron valensinya 7, berarti menerima 1 supaya 8. Nah, yang berikutnya, nomor 2. 4S2, berarti kalau dia berakhir 4S2. Nah, 4S2. Kan ini terakhirnya 4S2, berarti ini sendiri. Kalau ini terakhirnya nanti NP pangkat I. Kalau ini N dikurang 1 di pangkat I, ini berarti yang terakhirnya. Nah, ini 4S2, berarti nanti di sini elektron valensinya itu sama dengan 2. Kemudian 4P5. Berarti kalau 4P5, kan P selalu berpasangan dengan S. Berarti sini 4S2. Ini nanti elektron valensinya 7. Berarti kalau elektron valensinya 2, berarti melepas 2, ini menerima. Kemudian yang nomor 3. Nomor 3 adalah 3S2. Berarti berakhir di 3S2. Kalau 3S2, maka ini elektron valensinya, karena S ya, berarti 2. Kemudian 4S2, maka ini elektron valensinya juga sama 2, berarti positif 2 dan positif 2. Kemudian yang keempat adalah 3S1. Jadi kalau 3S1 berakhir 3S1, maka ini elektron valensinya adalah 1, karena S bisa berdiri sendiri. Kemudian 3P5, berarti P nggak bisa ya, selalu berpasangan dengan si S, berarti pasti 3S2. Nah, ini berarti elektron valensinya sebesar 7. Kalau positif, 1. Kalau di sini minus 1 karena menerima. Nah, ion itu positif negatif. Berarti ini positif negatif. Ini berarti sebenarnya bisa membentuk ikatan ion. Kalau di sini positif negatif ion. Kalau di sini positif positif tidak bisa ya. Kemudian positif negatif ion. Nah, kalau yang benar 1, 2, 4 kan tidak ada di pilihan. Tapi yang ada di pilihan itu adalah 2 dan 4. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4.
2 dan 4 itu adalah cantik. 41 pH larutan yang diperoleh dengan mencampurkan 50 ml HNO3. Berarti di sini diketahui adalah volume dari si HNO3 itu sebesar 50 ml. Molaritasnya adalah 0,2 M. Dan volume dari si KOH sebesar 50 ml, molaritasnya 0,4 M. Yang ditanya adalah pH larutan setelah dicampurkan. Berarti dari sini kita reaksikan terlebih dahulu antara HNO3 dengan si KOH. Berarti reaksinya adalah HNO3 ditambah KOH ini menghasilkan KNO3 ditambah H2O. Nah, berarti cara mengerjakannya pakai MBS. Mula-mula bereaksi sisa. Kita cari dulu mol masing-masing, yaitu mol HNO3. Rumus mencari mol itu adalah molaritas dikali volume. Berarti HNO3 molaritas kali volume 50 kali 0,2 ini adalah 10 milimol. Di sini 50 kali 0,4 ini adalah 20 milimol. Berarti sini kita buat 10, sini 20. Kemudian ini enggak ada 0 mol. Kemudian kita tentukan yang habis. Cara menentukan yang habis adalah mol dibagi koefisien yang paling kecil. 10 bagi 1, 10, 20 bagi 1, 20. Berarti yang paling kecil adalah HNO3. Maka sini 10, sini 10, 10, dan 10. Semua di sini 10 karena semua koefisiennya sama. Sama-sama 1. Berarti di sini habis. Sini 10 dikurangkan, ini ditambah 10, ini berarti tambah 10. Nah, karena yang bersisa adalah KOH, nih yang bersisa adalah KOH, KOH ini adalah merupakan basa kuat, maka kita pakai rumus basa kuat. Nah, rumus basa kuat itu adalah konsentrasi OH negatif sama dengan B dikali M. B ini adalah banyaknya OH, berarti sini banyaknya OH 1. Molaritas itu adalah rumusnya mol per volume. Berarti molnya itu adalah 10 milimol. Yang kita gunakan adalah yang bersisa setelah direaksikan karena ditanya adalah pH campurannya. Per volume total, karena ini kan sisa ya, ketika ini ditambahkan ini, berarti udah campuran. Berarti 50 tambah 50, 100. Berarti 100 ml. Habis ya, 1/10 atau 0,1 atau 10 pangkat minus 1. Berarti dari sini POH rumusnya adalah min logaritma OH negatif, berarti min logaritma 10 min 1, berarti jadi 1. Berarti rumus pH itu adalah 14 dikurang POH, berarti 14 dikurang 1 sama dengan 13, sehingga jawabannya adalah entok. Soal berikutnya, soal nomor 42. Bila diketahui pupuk ZA mengandung 264 gram NH4 2 kali SO4, berarti massa dari si NH4 2 kali SO4 adalah 264 gram. MR-nya 132, maka massa N dalam senyawa tersebut adalah, berarti yang ditanya adalah massa nitrogen dalam senyawa tersebut. Nah, kalau kita mau menentukan yang namanya massa unsur dalam senyawa, berarti kita pakai hukum Proust ya. Hukum Proust itu adalah menentukan massa unsur dalam senyawa, salah satu aplikasinya. Berarti rumusnya adalah massa dari si N sama dengan banyaknya N dikali ARN per MR senyawanya.
berarti MR dari si pupuk ZA dikali massa si senyawanya atau massa dari si pupuk ZA. Nah, banyaknya N, ini 1 kali 2 berarti 2, ARN 14 per MR senyawanya 132 dikali masanya 264. 264 bagi 132 habis ya, 2 kan? Berarti di sini habis, berarti sini 2. Berarti 2 kali 14, 28 kali 2 adalah 56 gram. Berarti ini benar ya, 56 gram itu benar. Sebab pupuk ZA merupakan pupuk nitrogen. Ini juga benar, karena ZA itu mengandung nitrogen. Jadi bisa dikategorikan pupuk nitrogen. Nah, tetapi yang atas dengan yang bawah itu tidak ada hubungannya. Jadi massa ini tidak ada hubungannya apakah dia pupuk nitrogen atau tidak pupuk nitrogen, itu tidak ada hubungannya. Sehingga jawaban nomor 42 itu adalah bola. 43, diketahui konfigurasi elektron sebagai berikut, ada PQRST, pasangan yang merupakan unsur-unsur dari satu golongan yang sama adalah, nah, baik, berarti di sini yang ditanya adalah mengenai golongan. Golongan itu sama dengan elektron valensi. Nah, cara menentukan golongannya itu sebenarnya mudah. Ini sama seperti soal nomor 40 tadi, golongan. Jadi kalau golongan itu, kalau nanti NS pangkat X, berarti golongannya adalah XA, NX pangkat X, NP pangkat Y, maka golongannya X tambah YA, kemudian NS pangkat X, di sini NS pangkat X, N dikurang 1D pangkat Y, berarti ini golongannya X tambah Y, B. Nah, kita cekin satu persatu. Dari sini adalah yang terakhir kita lihat. Yang P, katanya 2P5. P itu kan selalu berpasangan dengan si S, kulitnya sama. Di depannya sama-sama 2, berarti boleh. Berarti tinggal kita jumlahkan 2 tambah 5. Maka ini golongannya adalah 7A. Kemudian ini 3S1. S ketemu dengan P ada, S ketemu dengan P. Tapi sama nggak kulit depannya? Nggak sama. Berarti kalau gitu yang paling akhir. Berarti ini golongannya golongan berapa? Golongan ini 1A. Berarti inilah dia kejadiannya. Kemudian P ketemu dengan S sama kulitnya, berarti boleh tinggal kita jumlahkan. Berarti 2 tambah 3 golongan 5A. 2 tambah 3. Kemudian S ketemu dengan D, ya kan? Nih, S ketemu dengan D ada. Nah, selisihnya 1, boleh kan? Selisihnya 1. Ini 4, ini 3. Berarti ini golongannya 10 tambah 2, 12. Berarti karena dia 12B itu nggak ada, 12 itu adalah golongan 2B. Jadi kalau nanti jumlahnya ini 11, berarti 1B. Kalau jumlahnya 10, berarti 8B. Kalau dia 9, 8B. Kalau 10, 8, 8B. Jadi kalau jumlah 8, 9, 10, ini golongan 8B. Kalau nanti dia 11, berarti golongan 1B. Kalau 12 yang tadi 2B. Kemudian P ketemu dengan S sama kulitnya, berarti tinggal kita jumlahkan 2 tambah 5, itu adalah 7. Berarti ini golongan 7A. Sehingga yang satu golongan adalah P dan T. P dan T itu adalah entok. 44, diketahui delta HFH2O minus 242 kJ per mol, delta HFCO2 minus 394 kJ per mol, delta HFC2H2 52 kJ per mol. Jika 52 gram, berarti ini masanya ya. Berarti di sini diketahui masanya
Massa dari si C2H2 52 gram, MR-nya 26. Dibakar secara sempurna sesuai persamaan reaksi 2C2, 2C2H2 ditambah 5O2 menghasilkan 4CO2 ditambah 2H2O akan dihasilkan kalor sebesar. Nah, persamaan reaksinya adalah ini. Jadi ini merupakan persamaan reaksinya. Yang diketahui adalah delta F atau delta H0F. Jadi kalau diketahui delta H0F, rumus mencari delta H-nya adalah sebenarnya mudah. Delta H sama dengan delta H0F sebelah kanan, kanan ini produk, dikurang delta H0F sebelah kiri atau reaktan. Jadi kalau diketahui delta H0F, maka rumusnya adalah kanan kurang kiri. Nah, yang di kanan itu ada si 4CO2, berarti 4 kali delta HF dari si CO2 ditambah 2 kali, ini yang di kanan, delta HF dari si H2O, habis yang di kanan ya. Nanti kita kurungkan, dikurang, yang di kiri ada si C2H2, berarti 2 kali delta HF C2H2 ditambah 5 kali delta HF O2. Nah, di sini berarti 4 kali CO2 adalah minus 394 ditambah 2 kali H2O-nya itu adalah minus 242 dikurang 2 kali C2H2 52 ditambah 5 kali U2 itu 0 karena dia unsur bebas, harga delta H0F-nya itu 0. Sini 4 kali minus 394 adalah minus 1576 ditambah minus 484 dikurang 104. Ini sama dengan minus 2164 kilojoule per mol. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini. Yang ditanya adalah berapa kalori yang dihasilkan jika masanya 52 gram. Berarti dari sini kita cari dulu adalah mol dari si C2H2. Nah, rumus mencari molnya, mol adalah gram per mr. Berarti gram per mr. Gramnya 52 per 26. Ini adalah 2 mol. Untuk 2 mol. Nah, untuk 2 mol C2H2 itu berapa kalori yang dihasilkan? Nah, persamaan reaksi ini sebenarnya adalah C2H2-nya itu sama 2 mol. Berarti kalau gitu kalori yang dihasilkan itu sebesar 2164. Kalau seandainya Bang di sini 1 mol, berarti tinggal kita bandingkan aja. Minus 2164 untuk 1 mol, jadi kalau untuk 2 mol berapa harga delta H-nya gitu. Nah, ketepatan di sini adalah 2 mol dan di sini 2 mol, pasti harga delta H-nya sama. Tapi kalau misalnya nanti di sini 3 mol, berarti ini untuk 3 mol berarti per 3 mol berarti delta H untuk 2 mol berapa gitu, tinggal perbandingan saja. Nah, sehingga ini jawabannya adalah 2164E. Di sini tanda negatif artinya dia menghasilkan kalor atau melepaskan kalor. Seperti itu. 45 dalam reaksi inti 14,7N tambah X menghasilkan 17,8O tambah 11H. X adalah sinar. Nah, ini sebenarnya mudah. Soal nomor 45 tentang reaksi inti. Jadi ada 14,7N ditambah X menghasilkan 17,8O ditambah 11H. Nah, di sini berarti gini, 17 tambah 1 berarti jumlahnya adalah 18. Berarti sini 14 tambah berapa supaya 18? Berarti tambah 4 dong. Ya kan? 8 tambah 1
berarti 9. 7 tambah berapa supaya 9? Berarti 2. Nah, 42 itu apa? Kan seperti itu. Nah, kalau dia alfa, yang A, ini kan alfa. Alfa itu nilainya adalah 42. Itu alfa. Yang B, ada dia beta negatif. Berarti beta negatif 0 min 1. Kemudian yang C itu adalah gamma, berarti gamma 00. Yang D itu sinar X. Jadi kalau sinar X sama ya, 00 juga. Kemudian ada beta positif, berarti 0 positif 1. Sehingga 42 itu adalah alfa. Maka jawabannya adalah ayam. Baik, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila bermanfaat, jangan lupa di like dan di share videonya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.